lingkaran A 16 pi ya. Nah, ini keliling lingkaran A. Oke, untuk keliling rumusnya apa? Rumus keliling itu kan keliling A. Nah, keliling A sama dengan 16 pi ya. 16 pi. Nah, keliling itu kan rumusnya 2 dikali V dikali R sama dengan 16 V gini ya. Nah, di sini V-nya bisa kita hapus, V-nya hapus. Terus berarti ini 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pada teman-teman bagaimana cara membuat video pembelajaran. Dan ini insya Allah sangat bermanfaat, terutama dalam kondisi seperti ini di mana kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung. Nah, salah satu kegunaan dari video pembelajaran yaitu ketika kita ya, kelebihannya ketika kita mengajar kelas dengan ya kelas yang sama dan materi yang sama, kita tinggal share aja video yang sudah kita buat dan siswa dapat mengulang-ulang kembali video tersebut ya. Jadi bisa diulang-ulang lagi dan itu sepertinya akan memudahkan siswa dalam memahami pelajaran ya. Oke, langsung aja untuk alat-alat yang digunakan. Yang pertama laptop atau PC ya. Yang kedua ada pen tablet. Nah, pen tablet ini fungsinya buat menulis atau menggambar ya, buat coret-coret di layar laptop kita ya. Nah, ini pen tablet yang saya gunakan ini Genius ya, pen tablet Genius. Kenapa saya gunakan Genius? Karena harganya ya terbilang murah lah ya dibandingkan dengan pen tablet yang lainnya. Jadi pen tablet itu tadi ya biasanya digunakan oleh para animator atau yang suka gambar-gambar di komputer gitu ya. Nah, ini sebagai gambaran bagi teman-teman untuk harga dari pen tablet untuk Genius yang saya gunakan ini harganya sekitar 500 ribuan, dan kalau teman-teman punya budget yang lebih bisa menggunakan pen tablet dari Wacom ya. Ini harganya mulai dari 800 ribuan, 800 ribu ke atas. Nah, jika memang budgetnya lebih terbatas lagi, maka teman-teman bisa mencari pen tablet second ya. Mungkin teman-teman bisa dapat harga yang di bawah 200 ribu. Oke, itu jadi oh ya, satu lagi untuk pen tablet Genius ini dia udah plug and fly. Jadi ketika kita colokkan kabel USB ke laptop atau ke komputer, itu sudah otomatis terdetek, sudah otomatis bisa digunakan, tidak usah install aplikasi lain ya. Sebetulnya aplikasinya sudah disediakan juga, CD aplikasinya juga teman-teman bisa download juga di website resminya. Itu aplikasinya gratis, tapi walaupun nggak mendownload aplikasi yang disediakan, itu sebetulnya ketika kita sudah colokan kabel USB-nya sudah otomatis terdetek dan udah langsung bisa digunakan. Oke, kemudian untuk aplikasi yang digunakannya yaitu yang pertama aplikasi untuk menggambar. Aplikasi untuk menggambar yang saya gunakan Smooth Draw. Kenapa? Karena ini lebih ringan aplikasinya, cocok lah ya dengan spek komputer atau spek laptop yang saya miliki. Teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi bawaan ya, misal PowerPoint atau aplikasi dari Vine gitu ya, atau kalau misalkan mau lebih expert lagi bisa menggunakan Corel, Photoshop dan sebagainya. Yang penting aplikasi untuk menggambar ya. Nah, kemudian aplikasi yang selanjutnya yaitu aplikasi untuk merekam layar. Jadi hasil dari cuap-cuap kita ya ini bisa direkam ya, bisa direkam
seperti ini yang saya gunakan. Ini saya menggunakan aplikasi perekam layar sehingga teman-teman bisa melihat tampilan yang ada di komputer. Nah, yang saya gunakan aplikasinya Ocam karena ya ini juga sama ya, cocok buat spek komputer saya yang nggak begitu bagus lah ya. Oke. Mungkin untuk yang pertama, saya akan sampaikan dulu mengenai aplikasi yang Smooth Draw ini ya. Aplikasi Smooth Draw. Nah, ini aplikasinya ya, Smooth Draw. Aplikasi ini gratis ya, ringan, gratis. Teman-teman bisa download di website resminya. Nah, ini untuk fitur-fitur di aplikasi Smooth Draw. Ini ada jenis-jenis bolpen yang bisa teman gunakan ya. Nah, ini ada pen, ada ini ya. Nah, ini nanti beda-beda hasilnya ya. Kalau menggunakan yang ini, misalkan yang 2B, nah hasilnya seperti ya, seperti itu ya. Nanti misalkan gunakan yang ini, nah gitu. Jadi itu ya jenis-jenis bolpennya. Nah, kalau yang biasa digunakan itu digital pensil ya, yang biasa digunakan untuk pembelajaran. Nah, kemudian untuk memilih warna, teman-teman bisa menggunakan palet yang berada di sebelah kiri ini ya. Misalkan kita pengen warnanya diganti sama warna hijau ya, tulisannya biar lebih berwarna, video pembelajaran kita kasih warna hijau. Nah, ini bisa digeser-geser ya, hijaunya seperti apa. Nah, semakin pekat, semakin pudar gitu ya. Nah, ini bisa ganti sama warna hijau. Nah, kemudian di sini agak ada size-nya. Di sini kan size untuk ketebalan, untuk ya besar kecilnya ya, besar kecilnya dari tulisan kita. Semakin ke sini maka semakin besar. Nah, ini misalkan, nah gini ya, semakin besar hasilnya. Jadi untuk pembelajaran sih kita gunakan yang dari 2 lah ya, 2 sampai 3. Di ininya 2 sampai 3 cukup. Nah, ininya diatur aja ya. Nah, 2 sampai 3. Nah, terus juga di sini di bawahnya ada ink flow. Kalau ink flow ini lebih ke kepekatan. Ini semakin tinggi maka gambarnya akan semakin pekat ya, misalkan biar agak kelihatan. Nah, ini kalau ink flow-nya kita buat tinggi, maka nah gambarnya semakin pekat, semakin jelas. Kalau ink flow-nya kita buat rendah, ini semakin pias ya, cek orang Sunda nama. Gini. Ya. Kemudian aplikasi fitur-fitur lain yang bisa teman-teman gunakan. Di sini ada ini ada layer ya. Nanti teman-teman juga bisa menambahkan soal ya, misalkan ada kutipan soal yang mau teman-teman bahas, ini bisa di sini ya, bisa ditambahkan di layar ini. Oke. Nah, kemudian di sini juga kita lihat yang lainnya ada ini buat gambar, kemudian di sini buat penghapus, ini ada soft eraser dan hard eraser. Iya, bahasa Inggrisnya bagus ya. Nah, kita coba ya untuk yang penghapusnya ya. Untuk yang penghapusnya, nah ini kita hapus. Ya, ini semak nanti bisa diatur ini. Kalau penghapusnya pengen sedikit ya kecil aja ya. Sedikit, kalau penghapusnya pengen gede ya hapus gede. Kemudian juga teman-teman bisa menambahkan di sini ada teks ya. Ada teks, bisa tambahkan teks, bisa tuliskan di sini biar tulisannya rapi, lebih rapi. Misalkan buat judul dari materi teman-teman, misalkan judulnya persamaan nilai mutlak. Nah, ini ya. Nah, ini persamaan nilai mutlak bisa teman-teman geserkan. Misalkan karena ini judul, kita simpan di atas. Ya, sesuaikan ya sama kreativitas teman-teman. Juga untuk kalau ingin merubah jenis huruf dan merubah besar kecilnya huruf, bisa teman-teman klik yang ini ya, yang A.
Nah, ini diklik aja. Nanti akan muncul dialog seperti ini ya, sama kayak Microsoft ya. Nah, ini tinggal dipilih aja jenis hurufnya yang mana, kemudian stylenya yang mana, dan ukurannya yang mana. Misalkan ukurannya kita buat 28, maka ya gede ya. Oke, kemudian apalagi yang bisa kita gunakan di sini, yaitu nah ini ya fill. Jadi fill ini untuk mengecat lah ya. Kita pengen misalkan si backgroundnya ya, background layarnya kita tidak mau warna putih, biar lebih berwarna. Saya suka backgroundnya warna kuning. Nah, tinggal dicari aja warna kuningnya. Nah, kita warnain warna kuning backgroundnya. Nah, gitu ya. Nah, bagusnya dari awal-awal, jadi tidak ada yang tidak kecat. Ya, maksudnya dari awal kasih background dulu, ya. Nah, gitu. Coba kita hapus lagi, ya. Kita hapus lagi. Ini bisa dihapus juga ya. Nah, ini bisa dihapus, bisa di bisa dihapus ya, tadi di Ctrl X atau di delete ya. Nah, ini biar nanti menghapusnya lebih cepat. Tadi pakai yang apa ini, pakai yang nah ini rectangle select, ini untuk memilih, dan setelah kita pilih bisa kita pindahkan ataupun bisa kita hapus ya. Ini bisa dipindah-pindahkan ataupun bisa kita hapus. Oke, kita ini coba ke layar yang baru. Ini bisa, kalau udah selesai tinggal di save aja ya. Nah, ini ya, nanti teman-teman bisa berkreasi di Smooth Draw ini. Nah, ini mohon maaf, saya tidak bisa ilustrasikan untuk langsung contoh mengajar karena misalkan ya, coba ya kita coba dulu. Ini coba ya, lancar nggak tulisannya. Nah, ini ya agak putus-putus karena ini untuk merekam layar, karena saya tadi ya gunakan spek laptop yang ya lumayan jadul ya. Jadul, jadi harddisknya aja 40 giga. Gak apa-apa ya. Jadi untuk kalau kalian teman-teman bisa sesuaikan dengan spek laptop teman-teman gitu ya. Kalau saya sendiri untuk spek laptop saya, agar bisa merekam layar dan tulisannya lancar ya, tulisannya lancar, tidak ada ini putus-putus seperti ini ya. Tidak putus-putus seperti ini. Itu saya biasanya merekamnya hanya setengah layar. Kalau setengah layar itu akan lebih cepat lagi ya. Tapi untuk teman-teman yang ya laptopnya cukup lah ya, misalkan untuk Core i3 itu udah cukup memadai juga. Ini bisa menggunakan atau merekam seluruh layar. Yang ini misalkan bisa full. Nah, kalau saya sendiri sih bisanya cuman ya setengahnya gitu. Nah, kemudian tadi ya untuk merekam layarnya, tadi yang saya gunakan ini aplikasinya yang ini. Nah, ini juga sedang berlanjut ya perekaman. Jadi di sini ada bisa merekam layar, kemudian bisa juga kalau teman-teman mau rekam game, upload YouTube juga bisa. Kemudian pengen merekam suaranya saja, audio ya, itu juga bisa pakai aplikasi Ocam ini ya. Dan ini mudah ya cara penggunaannya. Nanti teman-teman di sini fitur-fiturnya, yang pertama bisa tadi ya screenshot layar kayak kamera gitu, atau bisa video layar. Nah, di sini ada nanti terus kemudian juga bisa teman-teman pilih ukuran layar yang akan teman-teman rekam, apakah full ataupun setengahnya. Kayak karena saya
membuat video pembelajaran membuat video biar lebih kelihatan seluruh layarnya, makanya saya full gitu ya untuk rekamannya. Oke, gitu ya. Nanti teman-teman bisa kreasikan sendiri, ya bisa kreasikan sendiri, bisa belajar sendiri. Mungkin awal-awal sepertinya tidak mudah ya, terutama untuk menggunakan pen tabletnya, karena harus menyesuaikan gitu ya, layar mata kita ke layar, sedangkan tulisan kita ya di pen tablet ini mungkin nggak terbiasa dan perlu latihan ya. Sebagai bentuk latihan untuk pen tablet, lebih baik selama ya berapa minggu lah teman-teman menonaktifkan trackpad laptop teman-teman dan menonaktifkan mouse teman-teman. Jadi langsung aja pakai pen tablet. Ini saya juga pakai pen tablet ya. Oke, gitu ya untuk hari ini. Sebetulnya untuk hari ini lebih ke arah bagaimana tutorial ini, bagaimana kita menggunakan aplikasi dan menggunakan alat-alat gitu ya untuk membuat video pembelajaran sederhana. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih yang telah memperhatikan. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya bisa terbantu dengan adanya video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.